Shalom. Begini. Satu hal yang kita harus tahu begini. Hidup itu adalah pilihan. Tapi hidup itu juga harus kita belajar untuk memperbaiki diri. Sebab prinsipnya begini. Keadaan luar kita akan berubah kalau keadaan di dalam diri kita berubah. Tidak akan terjadi perubahan dalam hidup kita di luar kalau tidak ada perubahan di dalam diri kita. Tuhan itu tidak pernah salah. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Pokoknya prinsipnya dia gak mungkin salah atau gagal. Jadi firman itu akan selalu betul. Nah kalau kita enggak ngalamin apa yang firman Allah katakan, berarti bukan salah di Tuhan, tapi ada di salah kita. Nangkap gak? Ini harus dipegang dulu prinsip ini. Nah kalau berarti bukan Tuhan yang salah dan saya tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan, berarti something wrong-nya ada di saya. Nah berarti saya harus mengecek melihat diri saya sendiri. Betul ya? Jadi kita harus mengetahui apa sih kekurangan saya, apa sih salah saya. Entar kita akan lakukan pelepasan. Pelepasan ini bukan muntah-muntah ya. Kita menghancurkan kuasa kekhawatiran. Yang kemarin dulu yang berapa bulan yang lalu kita misalnya masalah menulis gambar diri. 80-90% yang menulis itu adalah selalu ketika saya ada pertanyaan-pertanyaan itu mereka mengatakan khawatir. Ketika saya lagi renungin ini firman, saya baru ngerti. Itulah kenapa pada gak berhasil. Penghalang utama, saya katakan terutama di dalam keberhasilan adalah khawatir. Selama hidupmu khawatir, selama itu juga tidak akan pernah berhasil. Waduh. Masa sih? Saya akan kasih fakta. Dan saya kasih tahu kita sendiri yang memutuskan. Benarkah saya khawatir? Khawatir itu arti katanya adalah dalam bahasa kamus bahasa Indonesia ya. Takut, gelisah, cemas terhadap satu hal yang belum diketahui. Mayoritas adalah masa depan. Khawatir tentang anak, khawatir tentang suami, khawatir tentang istri, kerjaan, uang. Yang kita nggak ketahui karena masih di depan kita belum mengalami. Tapi kita sudah khawatirin. Orang khawatir adalah orang yang gagal. Kekhawatiran itulah penyebab kita tidak pernah berhasil. Kenapa saya bicara seperti ini? Ketika saya coba renungin yang terjadi dalam hidup saya dengan firman Tuhan, saya menilai, saya mengambil konklusi seperti itu karena memang itu fakta. Kenapa? Itu sifat kekuatan yang saya akan jelasin. Begini, hasil survei ini di luar negeri, Indonesia belum pernah.
Sebuah studi yang dilakukan tim ekonomi di Stanford University menemukan sebuah fakta yang muram, yang jelek. Peluang keberhasilan orang-orang biasa untuk naik kelas menjadi orang kaya atau bisa meraih segenap impian finansialnya hanya ya hasil survei ya 7%. Sisanya 93% gagal di tengah jalan. Makanya orang kaya itu dikit. Orang susah banyak. Itu terjadi di dunia. Mau orang Kristen kek maupun non-Kristen. Ini manusia. Studi yang serupa juga pernah dilakukan di Inggris, di Denmark. Hasilnya kurang lebih sama. 91% anak muda di Inggris gagal. Jadi cuma 9% yang berhasil. Di Denmark yang gagal, tadi kan di Stanford itu ngomong 93%, di Inggris yang gagal 91%, di Denmark 89%. Jadi mayoritas di dunia ini termasuk di Indo dan di gereja sekitar 90%-an itu gagal. Saya ngambil konklusi ini setelah saya renungan itu yang berapa puluh persen ini hasil dari setelah dari saya dapat ya, saya renungin, kemudian saya coba lihat di Google masalah keberhasilan. Berapa banyak sih? Ternyata ada juga surveinya. Jadi hanya sedikit sekali yang berhasil. Hanya sedikit banget yang jadi kaya. Ini dikatakan anak-anak muda loh. Cuma 7%, cuma 9%, atau 11% di Denmark agak lebih dikit. Kenapa sih bisa kayak begini? Nah, kita tadi saya katakan, sebetulnya yang terutama penyebabnya adalah khawatir. Utama. Bisa ngilangi kekhawatiran, bisa berhasil. Enggak mampu atau tidak peduli dengan kekhawatiran, tidak akan berhasil. Makanya tadi saya katakan, nanti saya akan kasih tahu caranya. Kita pelepasan, kita harus menghancurkan kekhawatiran. Selama kekhawatiranmu kuat atau masih ada, selama itulah kau tidak akan pernah berhasil. Makanya berapa kali saya ngomong ke anak-anak saya, terutama si Kyle. Kyle, jangan kamu khawatir. Kamu enggak boleh khawatir. Kamu pokoknya enggak boleh khawatir. Dulu saya nggak ngerti, nggak tahu secara banyak gitu loh mengenai kenapa saya ngomong kayak begitu. Saya hanya berpikir supaya lu nggak usah khawatir dah, biar papa yang ngurus. Tapi semakin beberapa hari ini membuat saya semakin ngerti. Boleh saya katakan jadi 95% yang saya ngerti. Kenapa itu khawatir? Jadi khawatir itu adalah penyebab utama kita nggak bisa berhasil. Nggak bisa berhasil. Kenapa bisa seperti itu? Tadi saya katakan bahwa arti kata khawatir itu adalah takut, gelisah, cemas terhadap satu hal yang belum kita ketahui dengan pasti. Khawatir adalah sikap berpikir berlebihan atau cemas tentang suatu masalah atau situasi. Nah, biasa khawatir ini yang membuat kita nggak nyaman, kita cemas, gitu ya. Nah, ini akan menyebabkan seseorang menjadi terganggu atau pikirannya itu menjadi ya terganggu
akan hal-hal negatif yang mungkin akan terjadi. Jadi kita menciptakan. Serta dilanda atau dikuasai ketakutan yang tidak masuk akal dan tidak berdasar. Problemnya kalau itu semakin didiamin, akan membuat semakin parah dan jadi panik. Dan akhirnya masalah itu akan menjadi besar. Dan kita semakin sulit. Nah, saya coba renungin begini. Bagaimana caranya kekhawatiran itu masuk? Saya coba renungkan dalam kehidupan saya. Dengan apa yang saya alami. Jadi gini. Kurang lebih tahun lalu nih. Saya lupa cara pastinya. Saya adalah orang yang menjaga diri, menjaga pikiran saya. Itu untuk selalu tenang, selalu damai. Selalu percaya. Saya adalah orang yang sangat menjagai, sangat-sangat memproteksi pikiran saya. Untuk tidak khawatir. Suatu hari ketika saya punya masalah, saya mulai hitung-hitungan. Tahun lalu ya, uang yang saya punya. Dan apa yang saya harus keluarkan untuk anak saya kuliah. Ketika saya hitung-hitungan. Kemudian, gini loh. Sebelumnya saya kasih tahu dulu. Tahap pertama. Cara setan memasukkan kekhawatiran Allah dengan cara pertama. Saat kita sedang ngeliat, atau kita lagi dengerin sesuatu, atau kita sedang melakukan sesuatu, atau berpikir sesuatu, atau kita lagi ya mikirin lah tentang sesuatu yang lagi kita pikirin gitu loh. Kayak saya tadi gitu loh. Saya lagi sedang memikirin biaya hidup untuk anak-anak saya. Jadi itu yang saya pikirin. Nah ketika saya melakukan seperti itu, yang menarik perhatian saya mau gak mau saya nulis. Ya bisa seperti mengenai suami kita, mengenai istri kita, mengenai anak kita, mengenai kerjaan yang kita lagi pusat perhatian kita, yang lagi kita fokus atau kita lagi pikirin yang menarik perhatian kita. Bisa juga kebutuhan uang. Nah, yang tahap kedua. Jadi tahap pertama adalah kita sedang mikir. Apakah salah? Tidak. Ini yang kedua. Saat kita sedang mikirin, kita sedang mikirin, ya ini nggak salah, sedang mikirin ya. Saat kita sedang mikirin, mulailah, ya saya katakan mulailah ada panah-panah setan. Maksudnya apa? Ada pikiran-pikiran negatif. Pikiran-pikiran negatif muncul dalam otak kita, pikiran kita. Itu muncul dengan sendirinya tanpa kita sadar. Itu sebetulnya memang setan lagi mencoba. Ingat ya, mencoba. Saya mengandaikan atau membayangkan. Kita ini, pikiran kita ini adalah sebuah lapisan. Ya. Kalau kita berada dalam firman, lapisan itu kita ada namanya damai sejahtera. Gitu. Nah lapisan kepercayaan, lapisan iman, kepercayaan, damai sejahtera menguasai otak ini. Jadi seperti lapisan, tahu seperti telur deh ya. Atau tirai gitu ya. Itu melapisi kita. Nah, setan itu firman Allah katakan gini. Dia itu setan sedang mengaum-ngaum atau berkeliling gitu ya. Dia yang sedang mencari siapa yang dia telan. Dia nggak langsung nelen. Dia mencobai dulu. Nah, tidak ada kuasa gelap yang bisa masuk ke dalam hidup kita kalau kita nggak izinin.
Ya, tidak akan bisa. Kalau setan dikasih izin seperti itu sama Tuhan, banyak orang mati gitu loh. Aku gak seneng sama orang Kristen ini, gue matiin aja, langsung mati. Enggak. Jadi semua harus kerja sama antara kita dengan setan. Ya. Setan melihat kita masih ada perlindungan. Tapi ketika kita sedang memikirkan itu, yang sedang kita pikiran, setan memberikan sebuah pikiran-pikiran negatif. Coba masuk. Dia lemparin ke kita. Nah, perlindungan itu masih ada. Damai sejahtera kepastian itu masih ada. Baru cuman ting gitu lah. Kayak orang ting mental. Karena masih kuat. Tapi ketika dia lemparin lagi, kita tidak sadar, kita membiarkan yang namanya negative thinking itu nempel lah. Panah itu nempel ke selaput kita. Selaput perlindungan kita. Dan kita nggak sadar. Itu ternyata sebetulnya pikiran negatif itu mulai nempel. Taunya dari mana? Saya sedang mikirin, mulailah ada pikiran-pikiran negatif yang muncul di dalam pikiran. Sebetulnya itulah yang setan sedang lakukan, yaitu menyerang pikiran-pikiran salah, pikiran-pikiran salah untuk bisa memasukkan ke dalam pikiran kita. Dia sedang coba masukin. Tapi ketika kita tidak menyadarinya, bukannya melawan pikiran negatif, tapi menerima pikiran itu. Ya, menerima. Dan mengolahnya ketika ada pikiran itu diterima, diolah. Tadinya cuma hanya coba, tapi ketika kita terima, kemudian kita olah. Iya ya. Butuhnya memang segitu. Terus kita semakin olah. Benar sih memang. Sedangkan gue yang ada cuma hanya segini. Setan mulai masuk lagi. Akhirnya apa? Bola perlindungan lapisan itu bolong. Tes. Masuk. Sehingga kita semua ini sadar. Apa ya? Jadilah orang yang rendah hati. Seperti minggu lalu saya katakan. Tidak ada perubahan di luar. Selama tidak ada perubahan di dalam. Selama kita nggak sadar di dalam diri kita dan kita tidak berusaha untuk membetulkannya. Dan mengakui memang saya punya kekhawatiran, saya punya kesalahan. Karena kita punya gengsi. Kita nggak, ini biasa. Ya sudah. Kau menjadi orang biasa yang 91% yang gagal. Kau termasuk orang biasa. Yang menganggap bahwa kekuatan itu hal yang biasa. Namanya manusia pasti khawatir lah. Ya. Kau adalah termasuk dari orang itu. Mayoritas 9% sampai 93% adalah orang-orang yang gagal. Karena memang kau mengiyakan. Jadi lumrah kalau gagal. Bukan gagal, sorry. Lumrah kalau berhasil. Tidak berhasil. Lumrah. Karena menganggap itu memang biasa. Ya namanya manusia, mana sih nggak mungkin khawatir. Kalau menganggap seperti itu, makanya tidak berhasil. Tapi saya ingin kita menyadari. Ini sangat-sangat penting. Gue mesti beresin. Kenapa? Gue harus berhasil. Karena ini adalah yang paling utama, terutama, tertinggi daripada ketidakberhasilan. Nanti saya akan lebih detail lagi nanti. Awal pertama yang saya ingin katakan, terbukalah.
Amin. Jadi ketika panas setan mencoba masuk ke dalam diri kita, kita terima, kita mengolahnya dengan berpikirlah pikir lagi. Kita tidak berusaha itu nendang, kita tidak berusaha itu kelawan, tapi kita memikirinnya, mikirin. Akhirnya selimut damai sejahtera berlobang dia masuk. Dan kita tidak menyadarinya juga. Kita olah lagi. Itu yang namanya pikiran negatif. Makin lama makin berkembang. Makin gede. Akhirnya ketika ada di pikiran doang, hanya di pikiran. Tapi karena kita mendiamkan, kita nggak tendang itu keluar. Yang namanya ketakutan, yang namanya kekhawatiran. Tapi kita mengiyakan karena kita bilang memang betul, memang iya sih karena gue ngeliat faktanya seperti ini. Memang gue ngeliat, memang gue nggak ada duitnya. Memang begini, memang keadaan kayak begini mau dibilang apa. Sehingga kemarin di grup itu ngomong, Jokowi bilang tahun 2003 kita harus hati-hati. Karena akan terjadi resesi. Orang ngedengar kayak gitu. Pola pikirnya persis sama seperti orang dunia. Gak ada bedanya orang Kristen. Yaitu takut. Yaitu khawatir. Dunia mengatakan akan resesi. Otak kita ketika kita menerima, kita membacanya. Ketika kita mengiyakan. Karena memang situasi kondisi kayak gini bla bla segala macam. Masuklah itu khawatir. Apa bedanya sama orang dunia? Makanya orang biasa itu yang gagal adalah 91%. Oke, saya baca lagi. Bukannya melawan pikiran negatif, tapi malah menerima pikiran itu dan mengolahnya dan mengiyakannya, bahkan menyetujuinya. Dan kita melihat hal negatif itu sesuatu yang fakta atau benar. Maka panas setan itu pun masuk, pikiran negatif masuk, dan roh kekhawatiran berada dalam pikiran kita dan perlahan-lahan masuk ke dalam hati kita. Dan hati kita diracuni, dikuasai oleh kekhawatiran. Sehingga hidup kita akan penuh dengan kekhawatiran. Tidak ada damai. Yang ada khawatir, damainya hilang. Allah tidak pernah salah. Kita harus sadari. Kita yang mengizinkan setan itu masuk ke dalam diri kita. Selama setan itu ada dalam diri kita. Di hati kita. Hati yang dikuasai dengan kekhawatiran. Menyebabkan setan bekerja di dalam hatimu. Otak ada di atas, hati di sini. Jadi setan itu akan melakukan memulai dengan pikiran. Cara masuknya setan, dulu saya pernah khotbahin beberapa bulan yang lalu. Cara setan masuk ke dalam hidup kita itu bukan dengan secara fisik. Tetapi secara roh melalui pikiran kita. Dan ketika kita membiarkan itu masuk ke dalam pikiran. Starting awal tetap otak. Pikiran. Dan kita membiarkan itu akan masuk turun ke hati kita. Dan firman Allah katakan begini.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari situlah kehidupanmu itu terjadi. Nah, saya masuk lagi yang lebih dalam. Ketika orang itu, ketika roh itu atau kekhawatiran itu sudah ada di dalam hati kita, maka kekhawatiran itu menguasai hidup orang itu. Dan orang itu hidupnya akan penuh dengan ketakutan. Nah, ketika kekhawatiran itu masuk, akhirnya hatinya penuh dengan ketakutan. Ketakutan itulah yang memerintah, yang melakukan satu perintah untuk tidak berani, untuk takut, untuk ragu-ragu, untuk bingung. Sehingga, tunggu sebentar. Dan hidup orang itu akan penuh dengan ketakutan. Tindakannya bukan tindakan yang berani. Tetapi selalu dihantui. Dibayangi. Dengan keraguan, dengan kegagalan, dengan ketakutan. Sehingga tidak berani melangkah. Dan akhirnya karena tidak berani melangkah, maka tidak akan pernah bisa berhasil. Khawatir itu artinya takut. Artinya takut. Takut itu artinya ya gak berani. Gak berani melakukan sesuatu. Gak berani melangkah. Karena takut. Akhirnya orang itu hidupnya penuh dengan ketidakberhasilan. Penuh dengan ketakutan. Masuk lebih dalam lagi. Nah, tadi saya katakan masalah kegagalan. Begini. Orang yang pernah melakukan kesalahan atau kegagalan. Orang itu bisa dikuasai oleh roh ketakutan. Atau justru dia melawan ketakutan itu. Sehingga dia tetap bisa melangkah. Walaupun pernah salah, pernah gagal. Jadi tadi saya ini kan bukan gagal. Maksudnya saya katakan tidak berhasil. Orang gagal bisa ketika dia melawan ketakutan kegagalan karena salah. Dia tetap gak pikirin. Dia tetap melangkah. Orang itu punya chance untuk berhasil. Nanti saya kasih ada satu contoh. Yang Tuhan ada pengalaman seseorang. Sehingga kita kasih ngerti gini. Kenapa saya katakan kekhawatiran itu adalah musuh utama atau yang terutama membuat orang gak berhasil. 93%, 91% mereka gagal. Apa bedanya takut sama khawatir? Bukan sama aja. Memang kelihatannya sama. Tetapi ketakutan itu bisa takut sesuatu. Tetapi yang namanya kekhawatiran itu sesuatu yang ke depan. Hal yang di depan. Jadi khawatir akan yang kita nggak tahu. Takut akan sesuatu yang di depan kita. Yang kita nggak tahu. Masa depan kita atau segala macam. Itu yang membuat kekhawatiran itu menguasai seseorang. Selama, saya katakan, selama kita nggak nyadari, kita tidak menghancurkan, tidak melepaskan,
kekhawatiran itu yang ada di sini, amin, di sini, nggak pernah dilepasin, nggak pernah sadar kemudian nggak lepasin, saya jamin kau tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah. Karena itu menguasai seseorang, ketika dikuasai seseorang, roh itu akan ngontrol hidupmu untuk tidak berani melangkah, untuk melakukan sesuatu dengan ketakutan, dengan keraguan, bukan dengan keyakinan. Kenapa di tahun 2005 Tuhan suruh saya stop, maksudnya untuk terpokoknya selama di Mahanaim ini, apa yang saya kerjakan selalu gagal. Kemudian Tuhan suruh saya diam dulu. Saya baru ngerti. Tadi saya coba renungkan. Karena saya itu dikuasai dengan kekhawatiran. Saya adalah orang yang khawatir. Karena ya saya laki-laki, kepala rumah tangga. Saya adalah orang yang sangat khawatir. Jadi Allah tuh membereskan saya di tahun 2005. Itu bukan masalah dia langsung kasih saya berkat, kagak. Yang dia harus ngomong ke saya itu adalah masalah apa? Khawatir. Khawatir itu harus dibereskan di otak saya. Di hati saya. Selama kekhawatiran menguasai diri saya, Tuhan tahu tidak akan pernah bisa nembus, gak bakal bisa breakthrough, gak bisa mendobrak finansial, gak bisa. Makanya di proses itu Tuhan ingin lu beresin kekhawatiran lu. Dan akhirnya saya bisa. Pelan-pelan, memang lama. Nah, cara yang paling cepat sebetulnya adalah pelepasan. Nanti saya kasih tahu yang terakhir. Yang saya maksud begini. Pay attention untuk masalah ini. Bisa membereskan kekhawatiran. Hidupmu akan berhasil. Enggak pernah bisa membereskan. Kau ketika akan pernah berhasil. Makanya selalu ngomong sama anak saya, jangan pernah khawatir, jangan khawatir. Karena sekarang saya baru ngerti. Karena inilah, kekhawatiran itu bukan hal yang sepele. Orang yang khawatir adalah orang yang takut, orang yang tidak berani atau ragu-ragu. Ketika kita dikuasai oleh ketakutan atau keraguan yang tidak kita sadari, maka sebetulnya kita sedang membuat rencana atau menciptakan kegagalan. Ketika kita dikuasai ketakutan, kita sedang bikin planning. Gua pasti gagal. Gua pasti nggak bisa. Gua pasti nggak bisa. Kok begitu? Kenapa? Ketakutan akan membuat kita tidak berani mengambil resiko. Atau kesempatan yang ada. Tidak berani ngambil resiko, ketika ada kesempatan enggak berani. Sebab pikiran kita akan timbul berbagai macam pertimbangan atau hal-hal negatif. Enggak berani melangkah
Karena kita dikuasai oleh kegelapan, dikuasai oleh ketakutan dengan kekhawatiran. Kita sedang membuat rencana kegagalan. Kita sedang membuat rencana susah. Gua pengen hidup gua susah. Secara nggak sadar, kita sedang menciptakan gua akan tetap susah. Ketika ada kesempatan, nggak berani ambil risiko. Nggak berani. Orang khawatir akan selalu berbagai macam ketakutan akan yang negatif-negatif itu muncul. Contoh nih, si Marvel. Anak saya yang lain, si Kyle Manuel, itu belajar motor. Atau sudah saya kasih motor, itu di SMP kelas 1 atau kelas 2. Tapi ini anak, bukan masalah Marvelnya. Dia mau. Kita berdua. Tanda kutip ini anak paling kecil. Kayak orang, apa ya? Perlakuannya, jadi kayak orang tuh seperti dibedakan gitu loh. Dibedakan maksudnya dalam hal ini ya. Karena yang lain saya nggak bedain. Aduh nanti aja deh. Nanti kalau dia umur 17 aja lah. Kalau udah punya SIM baru deh. Nah itu sebetulnya ya saya ciptakan ini. Karena memang kita udah nanti biar dewasa aja lah. Pas umur 17 bagi kita udah mateng lah gitu loh. Tapi waktu si Kyle saya nggak lakuin itu. Dia sekolahnya kan di Joglo. Jadi waktu masih SMP aja tuh saya udah ajarin. Semua anak saya mau mobil motor saya ngajarin. Jadi ketika mereka, si Kyle itu pada Manuel. Karena mau gak mau saya pikir udahlah saya ajarin aja daripada saya pusing gitu loh. Saya ajarin mereka naik motor. Tapi hari pertama atau hari kedua saya di belakangnya ngeliatin gitu loh. Saya pengen tahu ini gimana gitu loh. Ini anak naik motornya gimana gitu loh. Hari pertama saya ngeliat tuh si Kyle mateng. Dia istilahnya belok-belok aja gitu loh. Setelah pulang, Kyle gak boleh belok langsung. Kamu mesti ngeliat dulu gitu loh. Nah contoh gitu. Maksudnya gini. Ketika, itu singkatnya ya. Ketika kita stadium umur 17 atau belum bulan ini gitu ya. September kemarin. Saya beliin. Setelah KTP-nya jadi, saya langsung itu 2 hari. Karena pas hari tanggal itu di hari Sabtu atau Minggu gitu ya. Pokoknya prinsipnya 2 hari setelah itu saya baru ke kelurahan dikasih. Setelah dikasih, saya langsung bikin SIM. Nah bikin SIM itu nggak tahu. Kita harus atur waktunya. Pas saya sakit lagi saya nggak bisa. Tadi udah atur waktu, tapi nggak bisa. Akhirnya setelah dia dapat, emaknya ngomong, udah nanti aja lah, nggak usah lah. Seminggu lagi dah dia naik motornya. Jadi sikap. Kalau saya punya sikap seperti ini dalam arti ini pangeran kecil di rumah. Yang harus dimanja, harus disediain. Ini anak gak bisa dewasa. Akhirnya saya bilang ke emaknya, detik SIM udah dapat nih, hari ini dapat. Besok Kak Avel udah naik motor sendiri. Saya langsung pokoknya besok. Emaknya bilang udah ngapain lah, lu tuntun aja ngeliat dulu. Gak usah. Yang saya maksud gini, ketika saya mempercayai dia, di dalam diri saya gak ada ketakutan. Yang ngomongnya jauh, tetap aja yang namanya laki-laki lah. Mesti diajar namanya tanggung jawab, dia mesti dewasa gitu loh. Selama kita tidak pernah melihat diri kita bahwa ada satu ketakutan yang harus diberesin, kita tidak akan pernah berani melangkah.
Jadi waktu itu saya ketakutan, si Marvel bisa nggak, mampu nggak nih, bla bla segala macam gitu kan. Aduh, ntar kenapa-napa nggak ya nih anak, wah segala macam. Saya nggak bisa dikuasai dengan ketakutan seperti itu. Kenapa? Kalau saya dikuasai seperti itu, ini anak tidak akan pernah dewasa. Dengan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran ntar gimana, ntar ada apa segala macam. Memang kita orang tua ada rasa khawatir. Tetapi tidak bisa rasa khawatir itu menguasai diri kita. Menghambat anak. Hari saya bilang, yaudah kamu naik motor sendiri. Supaya dia bisa belajar dewasa. Nah, itu hal yang simpel. Ketika ketakutan itu saya lepasin. Saya suruh dia naik. Nah, itu hal yang simpel. Saya baca lagi ya. Ketakutan akan membuat kita tidak berani mengambil risiko dan kesempatan yang ada. Sebab pikiran kita akan timbul berbagai pertimbangan-pertimbangan atau hal-hal yang negatif. Seperti yang pertama. Orang yang dikuasai ketakutan, kekhawatiran. Orang itu akan pesimis. Pesimis ketika menghadapi segala sesuatu. Merasa enggak yakin. Merasa aduh bisa enggak ya? Layak gak dicoba? Sehingga orang itu sebelum ngelakuin udah ketakutan dulu. Overthinking maksudnya negative thinking. Takut kalau terjadi hal ini. Takut ini. Entar takut ini. Sehingga waktu itu ketika si Marvel pesimisnya tuh ada. Apakah ini anak mampu ya? Makanya ada kesepesimisan yang muncul. Jadi orang yang khawatir adalah orang yang pesimis. Melihat segala sesuatu itu. Apakah terjadi hal ini, terjadi hal itu. Jadi ada yang di pikiran yang negatif ya. Pesimis, apakah dia bisa? Padahal belum tentu itu jadi kenyataan. Dan belum tentu itu sesuatu yang akan terjadi. Sehingga orang khawatir adalah orang malas. Malas untuk mencoba. Karena udah pesimis dulu. Apa gue gak ngelakuin ntar orang itu mau. Apa gue ngelakuin apa ini kejual. Apa gue ngelakuin nanti suami gue menjadi baik. Apa gue ngelakuin istri gue nanti akan berbeda. Apa gue ini. Jadi semua itu dipesimisin. Tahu kan pesimis ya? Pesimis. Makanya orang yang khawatir, ini salah satu ciri yang membuat tadi awal saya katakan. Itulah penyebab utama orang itu gak berhasil. Gak bakal bisa berhasil. Kenapa? Pesimis duluan gitu loh. Nganggap ini susah lah, ntar beginilah, ntar begitu. Udah pesimis dulu. Yang kedua, selalu berprasangka buruk. Memang kelihatannya hampir sama. Tetapi prasangka buruk. Orang yang suka berpikir negatif dengan memandang sesuatu hanya dari sisi buruknya. Padahal ada banyak sisi baiknya atau sisi positifnya yang kita ambil. Tetapi cenderungnya kebanyakan jadi mikirin yang negatif. Jadi seperti kepesimisan gitu loh. Jadi yang jelek-jeleknya aja yang dilihat. Yang dipertimbangin tuh yang jelek aja gitu loh. Ntar gue rugi gak ya? Ntar gue kalau ngakuin ntar gimana ya? Kan gue gak punya pengalaman. Ntar gue gak punya ini. Nih saya kasih contoh nih. Saya jadi keingetan. Contoh ya.
Satu hari, dulu waktu sama si Yudi. Saya ngomong-ngomong masalah cetakan ini bertahun yang lalu. Yud, cetakan bla 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 segala macam. Saya cuma ngomong, Yud, bolehlah kasih saya. Akhirnya satu hari dia ngomong, kok nih saya mau bikin kamu cetakan. Oke. Secara manusiawi saya, pengalaman bikin cetakan itu sangat minim. Mungkin 5-10%. Dulu saya pernah, tapi udah bertahun-tahun yang lalu. Tapi ini depan saya ada kesempatan. Tinggal saya pilih. Lu mau ambil chance kesempatan ini atau lu mikir, bisa nggak ya? Tahu nggak? Nilainya 100 juta lebih. Secara manusiawi, gue nggak punya pengalaman. Gimana cara gue bikin? Apakah gue bisa? Apakah gue mampu? Ntar kalau salah gimana? Ntar kalau ini kan gede nih, modalnya gimana? Gue nggak ada modal. Ntar gimana ya? Kalau saya sudah pesimis di situ, kalau saya sudah punya keraguan di situ, punya ketakutan di situ, nggak bakal saya ambil yang punya si Yudi. Tapi yang ada apa? Oke, I take a chance, I take a risk. Saya ambil resiko. Saya ambil resiko itu. Makanya orang khawatir tidak akan pernah bisa ngambil resiko. Problemnya orang berhasil adalah orang yang mengambil resiko. Tapi resiko yang terukur ya. Bukan asal resiko. Itu namanya gak punya otak, nekat gak pakai otak. Resiko yang terukur. Tetap waktu saya dikasih gitu, saya mempertimbangkannya, saya melihat, saya telepon, saya cari info, ini gimana. Saya menghitung terlebih dahulu, ini bisa gak saya dapetin duitnya, atau saya bisa dapat untung gak. Saya perhitungin semua. Walaupun saya gak punya background yang kuat akan itu, tapi bagi saya hitung dulu. Saya punya resikonya, saya harus lihat dulu. Sampai seberapa besar resikonya saya harus tanggung. Dan ketika saya memperhitungkannya, oke, gue ambil. Orang penakut, orang khawatir, tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa berhasil. Karena ketika ada kesempatan, selalu yang dipikir apa? Aduh ntar gimana ya, bisa enggak ya, ntar inilah, ntar itu, 1001 macam alasan. Dan tidak mau ngambil resiko. Makanya 91% gagal. Ya dulu saya pernah ngomong, ada orang tua, mungkin sekitar 70-an kali, 67-70-an deh ya. Dia bawa mobil, Ferrari atau pokoknya mobil sport lah. Orang ini, anak muda tanya, what do you live to get that car gitu loh. Dia bilang dia seorang penulis. Gila, penulisnya di sono gede loh. Apa yang bisa untuk kita anak muda? Dia cuma ngomong, selama itu tidak meresikokan nyawamu, take risk. Selama itu nggak bikin lu mati, lu ambil kesempatan itu. Cuma sesimpel itu. Sampai sekarang otak saya masih ingat. Orang khawatir tidak akan pernah mengambil resiko. Selalu ada prasangka buruk. Selalu ada prasangka buruk yang membuat orang itu. Ini yang ketiga. Yang kedua ini. Prasangka buruk. Padahal kalau kita ngambil kesempatan itu. Ini bisa membuat, kalau kita selalu mempunyai prasangka yang buruk, ini bisa membuat hidup jadi lebih sulit maju. Dan bikin perasaan jauh dari rasa tenang atau damai. Kita harus bisa menghilangkan itu semua.
Makanya saya katakan gini. Selama kita enggak sadar nih bahwa ada kekhawatiran dalam hidup kita. Tapi kita enggak peduliin. Enggak peduli. Saya kasih tahu. Tidak akan pernah berhasil. Yang ketiga, suka menyalahkan diri sendiri. Ketika seseorang melakukan kesalahan, jadi menghakimi diri sendiri. Orang yang selalu berpikir negatif, cenderung kebiasaannya suka menyalahkan dirinya sendiri. Menghakimi. Beda ya. Yang saya maksud gini. Kesalahan tuh bisa terjadi. Kegagalan itu bisa terjadi. Tapi kalau kita cenderung yang nyalain, menghakimi diri kita sendiri. Tapi tidak mencari tahu apa salahnya di mana. Orang itu akan selalu tetap gagal. He didn't learn anything. Dia tidak belajar apa-apa dari kesalahannya. Kita manusia pasti melakukan kesalahan. Kesalahan itu adalah sebuah bagian dalam hidup. Tapi selama kita tidak menyadari, kita selalu khawatir dan kita akan jadi cenderung nyalahin diri sendiri. Seharusnya gue gak begini, goblok banget nih gue. Kita mencoba menyalahin diri sendiri tapi bukan mencari tahu gue salahnya di mana. Orang itu tidak akan pernah berhasil. Yang keempat, orang yang khawatir adalah orang yang cenderung membesarkan masalah. Digede-gedein. Sehingga ada hal yang kecil selalu digede-gedein. Marahlah, takutlah jadinya. Hal itu sangat kecil. Tapi dibesar-besarkan. Maka di dalam keluarga ketika terjadi selalu pertengkaran. Semua dimulai dari ketakutan, kekhawatiran. Hal yang kecil itu bisa jadi bom yang meledak-ledak. Karena khawatir. Khawatir itu akarnya menjadi diri dia, membuat dia tidak punya uang, membuat masalah di uang. Akhirnya ketika ada masalah, selalu dibikin gede. Padahal masalah yang dihadapi itu terkesan sepele. Namun karena kebiasaan. Pikiran negatif. Jadi dilebih-lebihkan. Dan berujung masalah itu akan semakin sulit diselesaikan. Kalau sudah begini tandanya kita belum mampu bersikap dewasa. Maka itu kalau terjadi masalah usahakan untuk diselesaikan dengan baik-baik. Jangan cuma negative thinking aja yang dipelihara. Yang kelima, orang yang khawatir adalah orang yang selalu mengeluh akan keadaan. Ekonomi susah, orang tua saya begini, suami saya begini, istri saya begini, semuanya kayak begini, anak gua begini. Ada aja yang dikeluhkan. Itu orang yang khawatir. Benar atau benar? Oke, ada firman dong? Ada. Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Bagaimana kau menilai dirimu, demikianlah dirimu. Engkau tidak akan menjadi orang lain karena engkau memandang dirimu seperti ini ya seperti ini. Itu yang terjadi dalam hidup. Ketika engkau khawatir artinya kita ini ya
takut. Akibat kita takut, kita melihat memandang diri kita bahwa ini saya bukan orang yang berani. Dan kalau saya ngelangkah nanti gimana? Apakah bisa? Apakah nanti nggak ada masalah? Apakah begini? Apakah begitu? Apa begini gitu loh. Bagaimana kita berpikir tentang diri kita? Kita sudah merancangkan di dalam ke depan kita bahwa pesimistis gitu loh. Ntar gimana? Kita sudah merancangkan kesusahan di depan kita. Demikianlah hidupmu susah. Kekhawatiran itu penyebab tertinggi. Ketika kekhawatiran lepas, maka hal-hal yang lain itu akan dengan mudah dilepas. Saya ingin katakan, sadar. Penyebab utama. Yang dulu yang berapa bulan yang lalu, kalian yang banyak menulis, 80-90% kalian tuh nulis khawatir. Saya ingin katakan, itulah makanya engkau tidak berhasil. Selama kita tidak pernah sadar dan membereskan kekhawatiran ini, yang di luar tidak akan berubah. Hidupmu yang di luar gak akan berubah. Jadi kita harus sadari. Kalau di sini gak berubah. Di sini gak berubah. Tidak akan pernah berhasil. Satu ayat lagi. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak punya keyakinan adalah dosa. Di mana ada dosa? Setan yang kerja. Itu problemnya. Jadi lumrah kalau kita gagal. Lumrah kalau kita tidak berhasil. Dalam bidang apapun 5 aspek hidup kita. Selama kita khawatir akan masa depan kita. Macam-macam suami, anak, istri, kerjaan. Khawatir. Itu yang membuat kita tidak pernah berhasil. Tadi saya ulangi lagi. Yang tadi ketika saya lagi menghitung-hitung. Yang tadi saya katakan. Setan mencoba masuk. Belum nyampe. Tapi pikiran dimasukin. Panahnya masukin. Pemikiran itu. Dan ketika saya mendengar pikiran itu mulai mendekat. Dan ketika mendekat, saya dengerin lagi, nempel. Dan ketika nempel, saya mengolah lagi. Saya mikirin lagi. Dan ketika saya mengatakan, iya benar. Masuk. Saat itulah, saya sangat khawatir sekali. Benar. Saya nggak berbohong, saya nggak melebihkan. Sangat khawatir. Itu timbul ketakutan yang dalam diri saya, timbul bang. Itu benar-benar timbul. Tuhan. Padahal sebelumnya saya adalah orang yang sangat menjaga pikiran. Saya sangat memproteksi sekali pikiran. Saya protektor untuk pikiran saya. Tapi ketika saya menerima,
mengolahnya. Masuklah. Dan dia berkata, kalau kita nggak sadari itu, yang selalu jadi penguasamu adalah setan. Yang selalu penguasamu adalah kegagalan. Ketika kamu takut dengan hal apa? Ntar anaklah masa depan. Tapi kamu tidak mengambil tindakan. Karena takut diomelin sama suami. Misalnya nih suami melakukan kesalahan. Masa sih kalau suami penipu, pencuri, kamu ikut-ikutan menipu, mencuri? Ya kalau itu salah dan berdosa dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya lawanlah. Lu kan gak boleh mesti tunduk. Tunggu dulu. Kalau itu melanggar firman, dan itu mencorengkan namamu, nama keluarga, dan itu merusak masa depan anakmu, merusak banyak hal, dan melawan itu firman Tuhan, melawan Tuhan, bolehlah kita tidak sejalan. Kita harus lebih pentingkan firman Tuhan dibandingkan dengan suami yang salah. Maka dulu saya pernah ngomong kan, biar istri saya ketika saya melakukan keputusan sebelumnya, saya pernah ngomong sama dia, omelin gua. Karena tahu itu memang salah, karena selama ini saya tuh nggak ngomong sama dia gitu loh. Jadi saya sekarang tuh selalu ngomong sama dia. Jadi ketika saya mengambil keputusan saya selalu ngomong sama dia. Pokoknya saya izinin dia, kalau saya salah nih dan menuju dia hatinya gak enak, lo omelin gua. Saya izinkan. Karena saya tahu istri itu adalah penolongnya saya. Jadi kalau saya salah sebagai suami, dia boleh dengan batas sebagai seorang penolong. Bukan sebagai bos. Beda ya. Makanya kemarin saya ada satu hal yang saya ingin mau ambil, satu take risk. Satu resiko yang saya ingin ambil lagi nanti. Untuk masa depan diri saya dan anak-anak saya. Ada satu tindakan saya yang saya lagi mikirin. Dan itu resiko, tapi saya lihat ini kesempatan. Dan itu besar. Resikonya besar. Tapi saya sudah memprediksikannya, resiko seperti apa. Dan saya tahu worth it untuk dijalanin. Saya ngomong ke dia. Tadi pagi saya tanya, hati lu damai gak? Hati lu ada penolakan gak? Karena saya butuh dia. Kalau dia ngomong ada penolakan, saya mundur. Saya gak berani. Dan dalam diri saya pun tidak ada penolakan. Walaupun masih ada pertimbangan. Tapi prinsipnya awalnya adalah, ada penolakan gak? Ada kedamaian gak? Nah kalau itu gak ada, berarti saya boleh terusin pertimbangan-pertimbangan yang lain. Nah, saya katakan begini. Kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa iman, tanpa keyakinan, dijamin tidak akan berhasil. Karena ada kekhawatiran, ketakutan dalam diri kita, itu yang menjadi penghalang, yang membuat tembok di dalam diri kita, di dalam roh kita, yang membuat kita nggak berani ngelangkah. Mau ngelangkah nggak bisa, mau ngelangkah nggak bisa, nggak mau ngelangkah. Kenapa? Karena ada ketakutan. Dikuasai dengan roh ketakutan, roh kekhawatiran itu membuat kita manusia tidak berani. Makanya cuman hanya 7% yang berani. Nggak peduli nih Kristen atau tidak Kristen.
yang membuat saya bisa berhasil adalah saya harus berani mengambil resiko. Karena saya ingat gini, kalau saya berani, saya untung. Tapi kalau saya takut, ragu-ragu, bisa nggak ya? Ini ntar untung nggak ya? Saya rugi. Itu fakta yang saya alami. Tapi ketika saya berani, waduh, saya nggak ada ketakutan, saya untung. Tapi ketika ada ketakutan, saya rugi. Itulah menjadi titik tolak kalau kita berhasil tidak berhasil adalah kita berani atau takut. Nah, oke, saya masuk cara-cara pelepasannya. Begini. Di awal setan itu masuk ke dalam pikiran kita. Pikiran kita ini adalah jiwa. Ada pikiran, memori, menjadi emosi, kendaknya. Ini ada di atas kepala kita nih. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, panca indera kita, itu semua di otak kita. Mata, mulut, telinga, kulit, perasaan. Itu semua di atas. Itu yang dibersihin. Pegang, tumpangin tangan. Dalam nama Yesus. Semua ketakutan-ketakutan. Kalian masing-masing tahu. Apa yang khawatir, yang kuasa di otak nih. Ya. Pertama jiwa dulu. Kedua setelah beres. Taunya dari mana? Roh Kudus. Kedua panca indera. Perasaan, mata, telinga, semuanya. Itu dibersihin. Ketiga hati. Ini 3 tempat. Selama 3 ini belum bersih, kekuatan kamu menguasai dirimu dan kau tidak akan pernah berhasil. Kalau kalian serius, dan menyadari memang saya punya, saya mau lepasin. Boleh saya katakan 100%. Ya paling nggak di bawah 100 lah. Kalian itu punya kekhawatiran. Ini bukan keberasan, bukan masalah uang ya. Tapi yang lain juga. Tumpangin tangan dan hancurkan. Dan yang lebih cepat adalah ngomongin kesalahan itu untuk dibereskan, dihapusin. Yang kedua, ngomongin firman. Firman Tuhan mempercepat, menghancurkan pikiran negatif, kekhawatiran. Jadi ketika kita numpangin tangan, omongin. Ya masing-masing terserah lah. Saya pernah saya ingat Tuhan apa yang saya harus, ada satu dasar firman Tuhan yang harus saya pegang itu. You are more than conqueror. Kamu lebih daripada pemenang. Jadi saya ngucapin kata-kata itu. Kita masing-masing apa nggak tahu. Nah, omongin. Sambil kita menghancurkan, sambil kita pegang. Kepala kita, mata kita, pokoknya panca indera, sebut aja. Itu butuh text time. Butuh waktu. Bermenit-menit, bisa 10 menit. Bisa 15 menit. Tergantung berapa banyak yang kamu khawatirin. Taunya dari mana itu selesai? Di sini. Ada ketenangan, ada kedamaian, ada keyakinan. Tapi belum sampai selesai. Maksudnya, ini saya khotbah, nggak selesai sampai sini. Minggu depan saya ada lagi. Nyambung masalah ini. Jadi, kalau mau berhasil, kalau sadari kekhawatiran itu dan buang. Bagaimana engkau berpikir, demikian engkau. Kalau kita belum berpikir, saya bisa.
Karena masih ada keraguan. Kita tidak akan pernah bisa. Jadi kekhawatiran itu harus diberesin dulu. Akibat kita diberesin kekhawatirannya, kita punya keberanian. Akibat kita punya keberanian, kita bisa melangkah. Selama kita nggak nyadari bahwa ini memang masalahnya saya, sampai mati pun nggak akan berhasil, nggak akan. Makanya orang kaya tuh dikit, orang berhasil tuh dikit. Kenapa? Karena mereka tuh punya persistence yang kuat. Mereka punya yang namanya kepercayaan, keyakinan yang kuat. Orang menengah ke bawah, orang miskin, mereka tuh gak punya keyakinan. Itulah kenapa kalau buat saya lemparin anak saya keluar, kuliah di luar, bukan di saya, bukan dekat sama saya. Tujuannya apa? Supaya dia mempunyai sebuah keberanian. Anak saya nggak dipingit. Ini Marvel aja, nih emaknya bilang udah jangan kuliah di sini aja lah. Ngapain kuliah di luar? Udah di sini emaknya udah sendirian. Ya maklum anak paling kecil. Tapi dia gak mau. Dia mau keluar. Ya kalau saya melihat ini kesempatan buat dia. Saya cuma ngomong aja sama dia. Vel, kalau kamu yakin kamu keluar, percaya aja. Jadi saya membangkitkan mempercayai untuk membuat dia tetap percaya. Saya tidak mau menghalanginya. Tapi saya tahu butuh yang namanya mental, butuh keyakinan dia. Saya nggak pikirin kalau emaknya kan mikirin, aduh ntar gimana, ntar di sono sama siapa, ntar dia sendirian, ntar makannya gimana, ntar gimana tuh kan di Jepang ini bla bla segala macam. Jailah. Saya nggak mau miara pangeran kecil di rumah. Ya nanti kita berdua doang, ya sudah itulah kehidupan. Bahwa nanti suatu hari anak akan meninggalkan kita. Tapi saya tidak merancangkan kesusahan di mereka. Karena saya tahu yang membuat mereka berhasil adalah mereka karena keberanian. Kalau saya mikir ntar gimana, nggak bakal pernah tuh anak melangkah, nggak bakal pernah. Dan akhir karena nggak pernah melangkah, ya nggak pernah berhasil. Kita mendidik anak itu merancangkan kesusahan atau merancangkan keberhasilan. Kita yang nentuin, bukannya dia. Saya yang menentukan anak saya berhasil atau tidak berhasil loh. Bukan dia loh. Loh, saya membentuk sebagai orang yang berani atau seorang pengecut. Jadi saya membentuk mereka dari kecil. Kenapa? Karena saya tahu bahwa nanti ujungnya mereka harus keluar dari saya. Dan mereka harus punya mental yang besar. Mental yang ya pokoknya yang kuat. Jadi tidak ada di rumah saya adalah pangeran kecil atau raja kecil gitu loh. Enggak ada. Yang cuma hanya diam di rumah, nggak ada. Kita yang membentuk, kita harus bisa membuat anak kita mempunyai sebuah keberanian. Tapi kalau orang tua yang tidak memberikan, melepas anaknya, itu anak akan gak pernah berhasil. Tidak akan pernah. Kau merancangkan kesusahan di anak. Ini bukan bicara masa cuma harus keluar semua keluar negeri, bukan ya. Yang saya maksud ada hal-hal tertentu dalam hidup kita yang harus membuat mereka bertanggung jawab. Selama itu gak dikasih tanggung jawab, anak itu akan tidak pernah tahu namanya tanggung jawab. Kita yang memutuskan hidup anak ini seperti apa. Saya sama anak, dari mereka 0
Sampai mereka waktu dia masih kuliah, sebelum SMA lah. Di setiap kehidupan mereka saya selalu ada. Saya nikmatin dari masih kecil. Mereka main, mereka jatuh, saya yang ada di sana. Saya mandiin mereka, saya cebokin mereka. Waktu sakit saya bawa ke dokter. Semua dari sampai SMA, saya selalu ada. Ketika mereka keluar, mereka sudah siap untuk mereka mengarungi kehidupan. Tapi enggak sampai situ. Saya membuat planning untuk anak-anak saya. Karena prinsipnya begini. Salah didik anak, apa? Susah di hari tua. Saya concern masalah yang namanya pendidikan. Sekarang gini, ketika anak saya kuliah. Dia punya kemantapan dan keyakinan. Kalau dia nggak kuliah, lulusan SD, lulusan SMA. Apa dia punya keyakinan kepedean? Lulusan mana? SD. Jadi buruh aja? Enggak. Orang yang pendidikannya rendah, mentalnya juga rendah. Saya tidak mau mempertaruhkan masa depan anak saya. Kalau saya tidak akan mempertaruhkan masa depan anak saya dengan level pendidikan yang murah. Ini satu contoh yang tadi saya katakan. Ini saya akan akhiri. Ada seseorang ngomong sama saya begini. Yang orang itu pernah ngalamin kesalahan, kegagalan. Boleh saya katakan itu titik terendah. Kesalahan yang dilakukan, kegagalan yang dilakukan itu sangat parah. Dan itu memberikan efek kepada orang lain. Jadi gak cuma dia yang kena efeknya, tapi orang lain gara-gara dia berefek. Nah, ketika dia datang sama saya, dia ngomong, dia minta dinasihatin, dia minta ditegur. Saya ngomongin baik-baik, bla 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 segala macam apa kesalahannya. Tapi tetap saya katakan, karena saya tahu ada satu hal yang memang ada kesalahan dia tuh memang itu dia nggak sadar, yaitu tidak menghormati orang tua. Ini penting nih buat kalian nih. Saya ngomong sedikit aja. Tujuan saya khotbah ini, saya ngomong ini bukan ngomongin orang. Ini pelajaran. Punya dia bapaknya itu emaknya waktu lagi ngandungin dia. Ini sangat pengaruh bahwa janin itu bahayanya mesti dalam keadaan tenang, damai. Ketika mamanya hamilin dia, bapak ini pergi sama temennya main-main lah, ngobrol segala macam sampai malam jam 11 malam katanya. Kurang udah malam gitu. Jadi ketika malam itu, ini kan udah bunting nih, udah saya nggak tahu berapa bulan ya. Hamil gitu ya kan. Ini emaknya marah. Gue tahu gue lagi hamil, anak masih kecil. Lu pergi-pergi, gue tuh ngamuk banget. Nah, ini emaknya cerita. Tahu nggak akibatnya? Akibatnya itu anak tidak bisa menerima bapaknya. Anaknya ketika minta digendong enggak mau. Satu kali pun seumur hidup dia tidak pernah dipeluk. Hebat gak? Karena dia nolak, dia gak mau. Tidur sebarang sebelahnya enggak mau. Ternyata itu sesuatu yang tidak disadari. Itu menjadi penyebab utama kegagalan dia. Nah, akhirnya masalah itu timbul, akibat masalah itu timbul, terjadilah pemulihan. Nah, saya ngomong begini. Apa yang kamu alami? Prinsipnya begini saya katakan. Setan
sudah tidak punya lagi akses kerjaan kamu. Kenapa? Karena ketidakhormatan kamu orang tua yang kamu tidak sadari itu udah beres. Terjadi apa? Pemulihan. Yang penting sekarang, memang kamu gagal, memang kamu salah. Forget it. Jadikan itu sebagai pembelajaran dan bukan hanya pembelajaran, ini harganya mahal, tapi kamu dapat papa kamu. Terbayar. Tapi jangan pernah berpikir negatif masalah kegagalan. Jalanin aja. Yang sudah lama, sudah. Akhirnya belum lama kemudian, dia ngomong lagi sama saya. Akhirnya dia dapat sebuah kerjaan yang bagus. Yang saya ingin katakan begini. Selama kita tidak dikuasai dengan ketakutan, kekhawatiran, bagi Tuhan adalah tidak ada yang mustahil untuk dari salah dibalikan. Dan dia membuka jalan buat dia. Selama kita kekhawatiran, ketakutan itu tidak pernah dibereskan, Tuhan tidak bisa membalikkan keadaan kita. Saya katakan, fokuskan menghilangkan kekhawatiran. Supaya engkau berhasil. Selama ini masih menguasai, kita tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah. Makanya Mas selalu berkali-kali saya ngomong ke anak saya. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Nyata saya baru ngerti. Kekhawatiran itulah biang utama yang membuat kita tidak bisa berhasil. Tidak bisa berhasil. Apapun bidang kehidupan kita. Jadi sadari, bertobat, dan lepasin. Hancurkan itu semua. Supaya kita menjadi orang yang bisa maju melangkah dan berhasil. Minggu depan saya akan bicara lebih dalam lagi. Ini semua dari apa yang saya renungin sama Tuhan. Akhirnya saya mendapatkan satu firman lagi untuk saya tahu. Jadi, beresin kekhawatiran. Tidak ada kata terlambat. Amin. Gak ada istilahnya umur itu menghalangi untuk orang itu diberkati. Gak ada. Orang bisa berhasil. Di umur 60, 70, 80 tetap bisa berhasil. Gak ada istilahnya waktu, umur. Yang ada cuman sadar gak? Enggak sadar-sadar, ya udah sampai mati susah. Amin.